Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat pagi anak-anakku semua yang soleh dan solehah. Kelas 8 SMN 179 Jakarta. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan juga kekuatan agar kita bisa terus belajar menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Diawali dengan umul kitab. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Baik anak-anak, untuk pertemuan kali ini masih melanjutkan pertemuan sebelumnya, yaitu tentang sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Umayyah. Nah, kemarin kita mempelajari sejarah Bani Umayyah di Damaskus. Sekarang kita mempelajari tentang pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Umayyah di Andalusia atau di Spanyol. Ini adalah peta dari kekuasaan dinasti Umayyah di Andalusia atau Spanyol dengan pusat kekuasaan berada di Cordoba. Nah, seperti kita tahu ya, kemarin sudah saya jelaskan bahwa ada dua periode dinasti Umayyah. Yang pertama di Damaskus, kemudian yang kedua di Andalusia. Nah, adapun kenapa kok menjadi dua periode, yaitu karena yang di Damaskus itu berakhir ya, runtuh karena diserang oleh dinasti atau Bani Abbasiyah. Nah, jadi kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus ini berakhir pada tahun 750 Masehi. Nah, habis itu kemudian pindah tangan ke Bani Abbasiyah. Namun ada satu penerus Bani Umayyah yang bernama Abdurrahman Ad-Dakhil. Ini dapat lolos dari kejaran pasukan Bani Abbasiyah. Ya, jadi keluarga Bani Umayyah itu semuanya dihancurkan oleh pasukan Bani Abbasiyah. Tapi ada satu yang lolos. Nah, ini pada tahun 755 Masehi. Ia lolos dan masuk ke Spanyol, yaitu yang bernama Abdurrahman Ad-Dakhil. Nah, di Spanyol ini bagian besar umat Islam masih setia pada Bani Umayyah. Jadi Spanyol pada waktu itu sudah ditaklukkan oleh umat Islam, yaitu khususnya oleh pasukan dari Bani Umayyah. Makanya ketika Abdurrahman Ad-Dakhil itu ke Spanyol, nah di Spanyol itu masih setia kepada beliau. Nah, di sana beliau akhirnya membuat pemerintahan sendiri dan mengangkat dirinya menjadi amir atau pemimpin dengan pusat kekuasaan di Cordoba. Nah, ini adalah amir-amir Bani Umayyah di Andalusia, ya, atau pemimpin. Di sana disebutnya amir. Yang pertama Abdurrahman Ad-Dakhil atau Abdurrahman I ini adalah pendiri sekaligus khalifah pertama. Ya, jadi Abdurrahman Dakhil yang tadi berhasil dari kejaran orang-orang Abbasiyah. Ini berkuasa tahun 756 sampai 788 Masehi atau sekitar 32 tahun. Kemudian Hisham bin Abdurrahman atau Hisham I ini berkuasa sekitar 8 tahun. Kemudian Al-Hakam bin Hisham atau Al-Hakam I tahun 796 sampai 822. Kemudian Abdurrahman Al-Ausat atau Abdurrahman II tahun 822 sampai 852 Masehi. Kemudian Muhammad bin Abdurrahman Muhammad I tahun 852 sampai 886. Kemudian Munzir bin Muhammad ini berkuasa sekitar 2 tahun. Kemudian Abdullah bin Muhammad ini berkuasa sekitar 14 tahun. Kemudian Abdurrahman An-Nasir atau Abdurrahman III ini berkuasa sekitar 50 tahun.
Kemudian Hakam Al-Muntasir atau Al-Hakam II ini berkuasa sekitar 15 tahun. Kemudian Hisham II ini berkuasa sekitar 30 tahun, 33 tahun ya. Kemudian Muhammad II ini berkuasa hanya 1 tahun. Kemudian Sulaiman berkuasa sekitar 3 tahun. Kemudian Abdurrahman IV ini berkuasa sekitar 2 tahun. Abdurrahman V berkuasa sekitar 5 tahun. Kemudian Muhammad III berkuasa sekitar 2 tahun dan Hisham III yang terakhir berkuasa sekitar 6 tahun. Nah, ini adalah Amir-Amir Bani Umayyah di Andalusia, ada 16 Amir. Nah, kemajuan ilmu pengetahuan di dinasti Umayyah di Andalusia ini cukup pesat ya, dengan pusat perkembangan ilmu pengetahuannya berada di Cordoba. Kemudian pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan ini terjadi pada masa pemerintahan Amir yang ke-8 yaitu Abdurrahman An-Nasir dan Amir yang ke-9 yaitu Hakam Al-Muntasir. Nah, kemajuan ilmu pengetahuan dan kebudayaan di kota Cordoba ditandai dengan adanya Universitas Cordoba. Nah, universitas ini memiliki perpustakaan dengan koleksi buku mencapai 400.000 judul. Ya, cukup banyak pada waktu itu. Nah, pada masa kejayaannya, Cordoba memiliki 491 masjid dan 900 pemandian umum. Karena air di kota ini tidak layak minum, pemerintah memiliki inisiatif untuk membangun instalasi air ya untuk air minum dari pegunungan sepanjang 80 km. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan di dinasti Umayyah ya, di masa ini, yang pertama ilmu kimia, ini tokohnya diantaranya yaitu Abu Al-Qasim Abbas Ibnu Firnas yang mengembangkan ilmu kimia murni dan kimia terapan. Nah, ilmu kimia murni merupakan kimia terapan maupun kimia terapan adalah dasar bagi ilmu farmasi yang erat kaitannya dengan ilmu kedokteran ya. Jadi farmasi itu tentang obat ya, meracik obat. Ini dasarnya dari ilmu kimia yang dikembangkan oleh Abul Qasim Abbas Ibnu Firnas. Kemudian ilmu kedokteran ya, di antara ahli kedokteran ketika itu adalah Abu Al-Qasim Az-Zahrawi. Ia dikenal sebagai ahli bedah. Kemudian perintis ilmu penyakit telinga dan pelopor ilmu penyakit kulit. Nah, di dunia barat, Abu Al-Qasim Az-Zahrawi ini dikenal dengan Abul Qasis. Karyanya berjudul At-Ta'rif Liman Ajaza Anal Ta'if, yang pada abad ke-12 telah diterjemahkan oleh Gerard of Cremona dan dicetak ulang di Genoa, Italia ya, tahun 1497 Masehi. Kemudian Baxley tahun 1541 Masehi dan di Oxford di Inggris tahun 1778 Masehi. Nah, buku ini menjadi rujukan di universitas-universitas di Eropa. Kemudian sejarah. Tokoh sejarah diantaranya adalah Abu Marwan Abdul Malik bin Habib. Nah, salah satu bukunya berjudul At-Tarikh. Ia meninggal pada tahun 852 Masehi. Kemudian Abu Bakar Muhammad bin Umar, dikenal dengan Ibnu Qutiyah. Karya bukunya berjudul Tarikh Iftitah Al-Andalus. Kemudian Hayyan bin Khalaf bin Hayyan, karyanya Al-Muqtabis, Tarikh Rija Al-Andalus dan Al-Ma'in. Kemudian bidang bahasa dan sastra, tokohnya yang terkenal diantaranya adalah Ali Al-Qali, karyanya yaitu Al-Amali An-Nawadir, wafat pada tahun 696 Masehi. Kemudian Abu Bakar Muhammad Ibnu Umar, di samping terkenal sebagai ahli sejarah, ya, ia adalah seorang ahli bahasa Arab, nahwu, penyair, dan sastrawan. Ia menulis buku dengan judul Al-Af'al dan Fa'alta wa Af'alat. Ia meninggal pada tahun
977 Masehi. Kemudian Abu Amr Ahmad ibnu Muhammad ibnu Abd Rabih, karya prosa diberi nama Al-Aqd Al-Farid. Ia meninggal pada tahun 940 Masehi. Kemudian Abu Amir Abdullah ibnu Syuhaid lahir di Cordoba pada tahun 382 Hijriah atau 992 Masehi dan wafat pada tahun 1035 Masehi. Karyanya dalam bentuk prosa adalah Risalah Al-Awabi wa Al-Zawabi, kemudian Kashf Ad-Dak wa Alar Asyak, dan Hanud Ator. Dan pertumbuhan kebudayaan di Andalusia ya ketika dikuasai oleh Bani Umayyah cukup pesat ya. Di antaranya di bidang arsitektur, ini perkembangan di bidang ini terlihat dari bangunan-bangunan artistik serta masjid-masjid yang memenuhi kota. Bahkan kota lama pun dibangun menjadi kota modern. Mereka memadukan gaya Persia dengan nuansa Islam yang kental di setiap sudut bangunannya. Nah, pada masa Walid dibangun juga sebuah masjid agung yang terkenal dengan sebutan Masjid Damaskus yang diarsiteki oleh Abu Ubaidah bin Jarrah, serta dibangunnya sebuah kota baru yaitu kota Kairawan oleh Uqbah bin Nafi. Ya, jadi ini pertumbuhan kebudayaan tidak hanya di Andalus ya, tapi juga di Damaskus. Mungkin kita pernah lihat kemarin saya perlihatkan foto dari Masjid Cordoba yang sangat indah ya. Itu adalah bukti dari kemajuan arsitektur pada masa itu. Kemudian organisasi militer pada masa Bani Umayyah ini, militer dikelompokkan menjadi 3 angkatan, yaitu Angkatan Darat, Al-Jun, kemudian Angkatan Laut, Al-Bahriyah, dan Angkatan Kepolisian. Pada waktu itu belum ada Angkatan Udara ya, karena belum ada yang bisa membuat pesawat. Nah, kemudian perdagangan. Setelah Bani Umayyah berhasil menaklukkan berbagai wilayah, jalur perdagangan semakin lancar. Ibu kota Basrah di Teluk Persi pun menjadi pelabuhan dagang yang ramai dan makmur. Begitu juga kota Aden. Kemudian kerajinan. Ya, di bidang kerajinan, ketika Khalifah Abdul Malik menjabat, mulailah dirintis pembuatan tiras atau semacam bordiran, yakni cap resmi yang dicetak pada pakaian khalifah dan para pembesar pemerintahan. Nah, ini adalah sejarah dari pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Umayyah, ya, baik di Damaskus maupun di Andalusia Spanyol. Dan pada akhirnya dinasti Umayyah setelah di Damaskus runtuh, di Spanyol juga runtuh juga, ya. Karena ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internalnya yaitu perebutan kekuasaan di antara para keturunan dinasti Umayyah, ya, dan juga serangan dari orang-orang Kristen yang ada di Spanyol. Nah, maka dari itu akhirnya Spanyol dapat jatuh lagi ke tangan Kristen, dan akhirnya Islam kalah. Dan bahkan akhirnya harus bersih ya, di Spanyol harus pergi orang-orang Islam. Ada 2 pilihan, kalau ingin tetap di Andalusia atau di Spanyol maka harus masuk Islam, kalau tidak maka dia harus pergi ya, tidak boleh ada di Spanyol. Ini pada waktu runtuhnya Islam di Spanyol Andalusia. Dan semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua ya, agar kita semakin giat belajarnya. Ternyata dulu ya umat Islam pernah menjadi penguasa di Spanyol di Eropa ya. Bahkan karya-karya para ilmuwannya itu menjadi dasar dari ilmu pengetahuan pada masa ini ya. Seperti kita tahu tadi, ada tokoh-tokoh yang bukunya menjadi pegangan di universitas di Eropa. Nah, oleh karena itu, ya, marilah anak-anakku kita selalu untuk bersemangat ya dalam menuntut ilmu agar kita bisa kembali membangkitkan kejayaan Islam di dunia ini. Terima kasih dari
saya. Cukup sekian. Marilah kita tutup pelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.